para cucu Adam dan Hawa. Selamat datang di channel paling pengangguran di antara pengangguran seantero Indonesia. Mari perkenalkan bersama saya, Charles in the Hoy, yang akan selalu setia menemani waktu kosong kalian dengan mereview film-film, khususnya film-film bergenre thriller dan horor. Semoga kalian semua yang menonton akan selalu merasa terhibur. Hari ini saya akan mereview film bergenre body horror berjudul Bite yang ditayangkan perdana pada tahun 2015 yang walaupun hanya mendapatkan rating IMDb 4,9 dari 10, tetapi menurut saya film ini cukup kok untuk membuat setiap bulu pada bool saya merinding, dikarenakan dari segi akting para pemain, visual, dan tentunya jump scare yang ada pada film ini berkolaborasi dengan cukup baik. Jadi, tanpa perlu banyak bicara lagi, untuk kalian para kaum Adam, stop coba-coba buka VPN lagi, stop scrolling Instagram pacar saya Anya Geraldine, dan stop liatin HP Anda yang gak pernah ada notif. Dan untuk kalian, para kaum Hawa, please, cukup. Jangan kasih harapan palsu terus. Jadi mari, bersama saya saja, ikuti alur cerita film Gigit alias Gegel. Charlie! Film diawali dengan sekumpulan perempuan pemberani yang sedang pergi liburan untuk menghilangkan penat. Mereka bernama Casey, yang sudah memiliki tunangan bernama Jared, dan Kirsten yang masih jomblo akut sama seperti kita semua. Seperti halnya anak muda seperti saya yang mempunyai jiwa yang ingin bebas dan liar, mereka minum-minum di sebuah beach club sambil bercanda geguyonan. Teman lainnya bernama Jill juga diajak serta liburan bersama mereka. Malam harinya, di sebuah klub malam diiringi lagu dangdut dan disko pantura, Casey curhat kepada temannya perihal calon ibu mertuanya yang terlihat sangat tidak suka kepada Casey. Sebagai menantu yang baik tetapi tertindas, dia kesal karena calon ibu mertuanya selalu secara tidak langsung menyuruh putranya bernama Jared, yang adalah tunangan Casey sendiri, untuk membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan oleh mereka. Dan untuk melupakan masalah kehidupan asmara dan gundah gulana, Casey pun memesan sekerat anggur orang tua sampai dia mabok sehingga tak sadarkan diri. Casey yang sudah mabok berat digoda oleh seekor jamet kupro yang juga menghadiri pesta di sana. Dan terlihat, jamet kupro itu berusaha untuk mendekati Casey dengan maksud pengen membungkusnya untuk dibawa pulang. Esoknya, Casey, Jill, dan Kirsten yang sedang menikmati sunset di pantai depan vilanya setelah mabok semalaman, didatangi oleh seorang lelaki yang bukan lain bukan tidak adalah si Jamet Kuproy kemarin yang udah menang banyak. Jamet Kuproy mengajak cewek-cewek ini untuk berenang di suatu tempat yang terpencil. Almost there. We're here! Woo! Forget it. Sesampainya di sana, Casey dan Jill berenang dengan pakaian renang yang tentunya akan membuat semua mata buaya darat melongo. Mereka pun terlihat menikmati kolam air berwarna hijau yang lumayan keruh kejernih-jernihan. Di dalam pertemanan wanita-wanita manja, pasti selalu ada korban untuk merekam, dan orang itu adalah Kirsten. Kirsten yang sedang sibuk merekam kegiatan mereka, tidak sengaja melihat ada sesuatu yang berbentuk seperti kelereng, bertekstur kenyal dan sangat lengket. Tetapi Kirsten tidak menaruh curiga sedikit pun. What? I just felt something in the water. God, I think something bit me. Dan saat Casey dan Jill sedang mandi layaknya bidadari di tepian sungai Ciliwung, Casey merasa ada sesuatu yang menggigitnya di dalam air. Aw, are you okay? Scene berlanjut di hari di mana Casey telah pulang ke apartemennya, dan Jared tunangannya tiba-tiba muncul dari belakang yang membuat Casey kaget. Karena gestur Jared yang memperlihatkan kalau si Jared udah nggak tahan karena lama udah nggak berindahoy dengan Casey. Jared telah mempersiapkan hadiah di dalam apartemen Casey, yaitu sebuah kursi bayi yang dulu dipakai oleh bapaknya Jared saat membesarkannya dulu. Casey pun terlihat senang, tetapi di lain sisi dia juga ragu karena mengingat ibunya Jared tidak suka dengan hubungan mereka. Jared pun seketika harus pergi karena ada urusan pekerjaan, dan terlihat ekspresi kekecewaan Casey karena tidak dapat jatah hari itu. Untuk menghilangkan rasa letih, Casey pun beranjak untuk mandi. Saat mandi, Casey melihat beberapa tanda aneh seperti memar pada tubuhnya. Dan dia penasaran bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kok memarnya sama sih sama kayak memar gue pas kecil, pas suka dipukulin emak pakai kemoceng? Setelah proses mandi, Casey kembali bercerita tentang kegalauannya kepada Kirsten mengenai acara pernikahannya. Dan dia merasa bersalah
karena dia menemukan foto Polaroid yang menunjukkan dia tengah dicium oleh Jamet Kuproy kemarin saat liburan. Bangsat, Jamet Kuproy udah mengajak joget, sekarang cium. Bukan gue banget gitu. Scene berlanjut di mana Casey mengunjungi suatu kamar yang ternyata itu adalah kamar Miss Kennedy, yang adalah calon ibu mertuanya sendiri. Mereka ternyata tinggal di satu gedung apartemen yang sama, dan terlihat jelas Miss Kennedy memang tidak menyukai Casey, di mana dia menjelek-jelekan Casey karena tidak becus mengurusi acara pernikahan. Marriage is hard. Sudah malas beramah-tamah dengan ibu mertua yang jutek, Casey kembali ke kamar dan mencoba menghibur diri dengan cara melihat video liburannya saat kemarin. Tapi malah tak disangka, pada rekaman itu, Casey yang sudah sangat mabok, berperilaku sangat liar, dan malah nari TikTok bersama Jamet Kuproy. Casey pun terlihat sangat kesal akan perbuatannya, dan dia merasa telah mengkhianati ikatan cinta dengan Jared, layaknya sinetron di RCTI. Untuk melepas kegundahan yang telah bertubi-tubi datang, Casey pun pergi ke kamar tetangganya, yaitu Tuan Matheson, yang bukan lain bukan tidak adalah kakeknya Mike Tyson, yang seorang duda tetapi sangat baik kepada Casey. Casey bermaksud meminjam anjing Tuan Matheson untuk sekedar diajak jalan-jalan. Malam harinya, Casey terlihat segugukan karena tidak siap dengan tekanan dari ibu mertuanya. Ia bercerita kepada Kirsten karena tidak siap dengan pernikahan yang akan digelar dalam waktu dekat. Kirsten pun memberikan nasihat kepada Casey untuk mengutarakan secara jujur kepada Jared kekasihnya saat makan malam mereka nanti. Sebelum acara dinner bersama seperti hari-hari mereka pada umumnya, Casey secara tidak sadar mampu mendengar dari kejauhan bahwa calon ibu mertuanya sedang menjelek-jelekan Casey kepada Jared. Padahal secara logika, seharusnya manusia biasa tidak akan mampu mendengar suara sejauh itu. Casey juga merasa ada yang aneh pada dirinya, karena dia sangat peka terhadap suara-suara kecil, bahkan suara kaki Jared yang sedang menuju kamarnya. Pada acara makan malam pecel lele yang mewah, Casey merasa tidak nyaman karena Jared terus bercerita mengenai kehidupan di kantornya. Dan juga Casey merasa dia bisa mendengar suara-suara dengan sangat jelas dan sangat mendetail, seperti suara kecapan Jared, suara nafas Jared, bahkan sampai suara kentut Jared yang sepi dan sunyi, sehingga membuat dirinya merasa mual dan pusing. Push. Fine. I'll be out in a minute. Dan saat muntah, terlihat Sukwisi keluar dari mulut Casey. Jared alias Jarjit mengajak Casey untuk istirahat dan ingin mengantarkan Casey ke kamar tidurnya karena Casey terlihat seperti tidak enak badan. Lalu di dalam kamar, Casey bercerita kepada Jared perihal ibunya yang terlihat sangat membenci Casey. Jared pun meyakinkan bahwa ibunya tidak seperti itu. Setelah Casey berhasil diyakinkan, langsung saja jiwa reproduksi Jared langsung naik dan proses Indohoy pun terjadi. Mau dong! Dan saat sedang melakukan proses Indohoy, secara tidak sengaja, Jarjit menyentuh bagian luka bekas gigitan serangga di paha Casey. Dan secara menjijikan, keluar cairan squishy dari paha Casey yang membuat Jarjit langsung merasa terkejut dan langsung merasa layu. Casey pun bergegas menuju toilet dan memeriksa luka di pahanya. Jarjit pun tampak kecewa karena si Johnny yang masih berdiri tegak tidak bisa dipuaskan. Dan karena banyak kejanggalan pada malam itu, Jarjit pun dengan kesal bergegas keluar dari apartemen Casey untuk pulang. Well, you at least gonna say goodbye? Casey pun kembali mandi untuk membersihkan kotoran pada tubuhnya. Dan saking magernya, Casey pun bisa-bisanya loh sampai ketiduran saat mandi. Dan itu pun sampai pagi hari lagi. Kok bisa ya nggak mati? Namanya juga film, Jing. Paginya, Jill, perempuan paling hot di grup pertemanan mereka, datang ke apartemen Casey untuk menanyakan kabarnya dan perihal apakah Casey sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa dia ingin acara pernikahan itu dibatalkan saja. Dan sedang tidak ingin membicarakan hal itu, Casey pun mengubah topik pembicaraan dan bercerita mengenai luka infeksi yang didapatnya dari liburan kemarin. Dan Jill pun langsung memberikan semacam krim luka infeksi kepada Casey.
Sepulangnya Jill dari apartemennya, Casey yang telah merasa lapar segera menikmati roti sebagai sarapannya. Tetapi anehnya, Casey malah terus merasa mual dan kembali memuntahkan cairan squishy dari mulutnya. Dan anehnya lagi, cairan squishy ini sangat kental dan berwarna sangat kuning, sama warnanya seperti warna kencing Anda yang udah gak pernah minum air. Keanehan-keanehan terjadi belakangan ini membuat Casey kembali butuh refreshing. Dia pun pergi ke kamar tetangganya, yaitu Tuan Matheson yang baik hati, dan berencana untuk mengajak anjing Tuan Matheson jalan-jalan. Tetapi anehnya lagi, anjingnya seperti ketakutan menggigil, seperti melihat sosok malampir. Begitu juga Tuan Matheson yang melihat perubahan fisik Casey yang berubah menjadi sangat pucat. Tidak berhasil mengajak anjing Tuan Matheson jalan-jalan, Casey pun menelpon Kirsten untuk menemuinya di sebuah kafe untuk sekedar ingin curhat apakah pernikahan ini harus dibatalkan atau tidak. Dan di tengah pembicaraan asmara itu, Casey pun bertanya kepada temannya apakah Kirsten merasa tidak enak badan sepulang dari liburan kemarin. Kirsten pun menjawab bahwa ia memang merasa sedikit lelah dan malah balik bertanya kepada Casey kalau Casey terlihat sangat berubah. Casey bercerita bahwa ia memang tidak bisa makan, bahkan untuk menelan pun dia tidak mampu. Kirsten mengira bisa saja Casey hamil, tetapi Casey langsung menampik. Sorry ya sis, enak aja lo kalau ngomong. Gua tuh ya kalau Indohoy sama Jared, pasti selalu ke Indomaret dulu beli pengaman. Sepulangnya, Casey yang overthinking akan omongan Kirsten merasa penasaran dan membeli sebuah test pack di warung Pok Marni. Dan dengan perlahan tapi pasti, Casey mencoba alat test pack itu. Sambil menunggu hasil test pack, Casey pun terlihat was-was akan fisiknya semakin menurun. Dan saat melihat kaca, betapa terkejutnya bahwa luka gigitan serangga sudah semakin amburadul benjol-benjol, yang pastinya akan membuat wanita manapun di belahan dunia akan merasa sangat insecure. Casey pun segera membersihkan lukanya dengan cairan detol pembasmi kuman. Bak pepatah sudah jatuh tertimpa kolor tetangga. Casey melihat hasil tes pack dan hasilnya menunjukkan bahwa Casey positif hamil. Casey, yang sudah kalang kabut kebingungan, menelpon klinik Tongfang untuk menceritakan mengenai luka infeksi dan juga mengenai kehamilannya. Admin klinik pun menyarankan bahwa Casey harus segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. I don't know. I didn't see it. Scene berlanjut saat Casey pulang ke apartemen setelah dari klinik. Casey pun bergegas untuk mengobati lukanya dengan obat-obatan dari dokter. Tetapi, Casey malah semakin merasa mual dan akhirnya kembali memuntahkan squishy dari mulutnya. Sudah tidak tahan lagi, Casey pun menelpon dokter spesialis, tetapi tidak ada satupun panggilan Casey yang diangkat. Selagi mencoba untuk menelepon, Casey merasa ia tidak nyaman dengan sinar matahari yang masuk ke dalam kamarnya. Ia pun bergegas menutup gorden. Dan sebel karena hanya cuma dirit oleh dokternya, Casey pun memilih untuk rebahan agar dapat melupakan masalah yang ada. Malamnya, Casey terkejut karena mendapat surprise dari Jared, Jill, Kirsten, dan teman-teman mabar warnet lainnya. Mereka merayakan Casey yang tengah mengandung. Karena kebingungan, kok mereka udah pada tahu padahal Casey belum cerita. Dan tiba-tiba, keluar tumpahan ronde dari tubuh Casey. Anehnya, mereka malah makin semangat dan malah menginjak-injak telur-telur serangga Casey. Dan Casey mencoba untuk menyelamatkan telur-telur serangga yang merupakan buah hati Casey. Ternyata, kita kena prank, dan itu hanya sebuah mimpi buruk yang dialami Casey. Dan Casey pun kembali terbangun dari tidurnya di bathtub yang airnya udah sehitam oil motor Supra. Casey pun bergegas keluar dari kamar mandi, tetapi kaki kecilnya terlihat sangat rentan untuk berjalan. Casey melihat lantai apartemennya telah penuh dengan cairan squishy. Dia pun berjalan menuju tempat tidurnya. Dan pada bagian ini, kita diperlihatkan kalau tempat tidurnya telah dipenuhi dengan telur-telur serangga. Begitu juga setiap sudut ruangan apartemennya. Dan pada puncak kesetresannya, Casey secara tidak sengaja melihat sosok dirinya di kaca make up, dan seketika dia menangis, menyadari kulit di bagian mukanya sudah mengelupas yang tentunya membuat dia semakin insecure. Di tengah situasi yang sangat menganjaikan, Miss Kennedy tiba-tiba datang ke kamar Casey dan mengetuk-ketuk pintunya secara tidak sopan. Casey pun bergegas mengganti busananya, dan dia tanpa sengaja melihat kaca yang memperlihatkan luka gigitan yang ada di pahanya sudah sangat amburadul dan menganga. Dan parahnya, luka itu sudah tersebar sampai ke pinggangnya.
Dan sekali lagi saya pastikan, hal itu akan membuat wanita di belahan dunia manapun akan merasa sangat insecure. Tidak bisa menahan semuanya lagi, Casey seketika berubah menjadi sangat menyeramkan. Miss Kennedy pun masuk ke dalam apartemen Casey yang ternyata pintunya tidak dikunci. Dan beliau sangat terkejut melihat kamar apartemen calon menantunya lebih menyerupai tempat pembuangan akhir dibanding tempat tinggal. Casey yang sudah berubah bentuk menjadi QB ekor 1 menyuruh Miss Kennedy untuk segera keluar. Tetapi Miss Kennedy malah menantang Casey dengan memberitahu beliau bahwa sudah banyak keluhan dari orang-orang sekitar akibat bau yang tidak sedap yang keluar dari kamarnya. Bahkan, Miss Kennedy menuduh Casey adalah seorang pelacur dan mempunyai tujuan untuk merusak Jared anak semata wayangnya, dan juga menuduh bahwa kandungan dalam tubuh Casey adalah hasil persetubuhan dengan orang lain. Sungguh, Casey yang sangat malang, bukan Cianjur. Casey yang sudah kehilangan akal sehat karena lost streak sampai turun ke epic dengan beringas mencekik Miss Kennedy, dan dengan ilmu masuk anginnya langsung memuntahkan cairan asam ke muka Miss Kennedy yang sampai-sampai kulit wajah beliau meleleh dan seketika tewas. Casey yang terlihat sangat takut atas perbuatannya tiba-tiba berubah, dan dapat disimpulkan bahwa Casey yang sekarang bukanlah manusia normal seperti dulu. Scene berlanjut di mana Jared mencoba menghubungi Casey dan sudah melakukan 50 kali panggilan, tetapi tidak ada jawaban. Terlihat kesal, Jared pun pergi ke apartemen Casey. Jared yang sudah sampai di apartemen Casey seketika memaksa masuk, tetapi dari dalam Casey berteriak untuk jangan masuk. Dan terlihat apartemen Casey sudah seperti sarang serangga. Casey yang sudah bukan Casey lagi berteriak-teriak dari dalam kalau dia tidak mau untuk menikah dengan Jared. Open up. We need to... Scene berlanjut di mana Kirsten pergi ke rumah Jill untuk menanyakan di mana Casey berada. Kirsten merasa sangat khawatir karena dia tidak bisa mendapatkan kabar dari Casey selama seminggu. Sebagai sohib yang setia kawan, dia pun memaksa Jill untuk menemaninya mencari Casey. Tetapi Jill tidak mau ikut karena dia merasa Casey hanya sedang galau dan butuh waktu sendiri. Adegan berpindah ke apartemen Casey, lebih tepatnya sarang Casey. Casey yang sudah bukan layaknya manusia, terlihat melakukan hal-hal aneh seperti mencabut kukunya, memakan kukunya, dan bahkan memakan kecoa. Jujur pas pertama nonton adegan ini, saya benar-benar merinding. Gak bisa gitu jiwa kebersihan saya yang perfeksionis ini melihat hal-hal seperti itu. Adegan berlanjut saat Kirsten sudah sampai di kamar Casey. Kirsten memanggil-manggil Casey tetapi tidak ada jawaban. Dan dengan ilmu maling yang dipelajarinya dulu, Kirsten berhasil masuk ke kamar Casey. Kirsten sangat-sangat kebingungan dan takut melihat kabar sahabatnya sudah seperti kamar angker. Tetapi sebagai sahabat yang setia dan luhur, itu tidak membuat Kirsten menyerah untuk mencari Casey. Dan entah dari mana, tiba-tiba Casey menegur Kirsten untuk tidak menuju toilet. Melihat sahabatnya sudah seperti The Undertaker, Kirsten menanyakan, "Ada apa?" Casey menjawab, "Aku hanya sedang sakit." Kirsten menjawab lagi, "Casey, kau harus cerita padaku." Casey menjawab lagi, "Kirsten, aku sangat takut, tolong aku." Anjir, di sini sebagai orang yang meluhurkan rasa setia kawan, saya benar-benar terharu melihat betapa setianya Kirsten itu loh. Tetapi sebagai manusia normal, saat Kirsten melihat telur-telur dan juga muka Casey yang sudah sangat berubah, Kirsten refleks ketakutan dan berlari menghindari Casey. Casey yang meyakinkan Kirsten untuk jangan takut kepadanya, lari mengejar Kirsten. Kirsten yang berencana menelpon polisi seketika kaget melihat seekor mayat, yaitu mayat Miss Kennedy. Casey yang sadar langsung mengamuk dari luar pintu toilet. Kirsten pun berusaha untuk mengambil HP-nya yang terjatuh di bathtub. Dan tiba-tiba, Casey berhasil masuk ke toilet dan langsung membungkam Kirsten. Casey yang sudah punya ilmu Spider-Man tidak sengaja menutup lubang hidung Kirsten dengan cairan lengket yang berasal dari tangannya. Seketika itu juga, Kirsten sahabat setianya kehabisan nafas dan langsung tewas di tempat. Scene berpindah ke Jared yang sedang bersolek. Jared membuka HP dan membuka pesan Jill yang mengajaknya untuk ketemuan. Jared seketika kebingungan, karena ada apa kok tumben banget sih? Ternyata, Jill menunjukkan video Casey yang sudah mabok tengah berindah hoi dengan jamet kuproy kepada Jared. Jill pun mengatakan kalau Casey tidur dengan jamet kuproy tersebut.
Seketika itu juga, raut muka Jared langsung marah, dan Jill berusaha menenangkan Jared dengan menciumnya dan menggodanya. Anjir, bisa-bisanya si Jill. Pada saat Jared dan Jill sedang melakukan proses in the Hoy, Casey, yang mempunyai insting sangat kuat, mengetahui tentang perselingkuhan itu. Casey tiba-tiba berteriak, dan pada saat bersamaan, Jared dan Jill tiba-tiba muntah. Malu, mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Jill sebagai sahabatnya yang sedikit masih ada hati nurani terlihat menyesal dan langsung mengunjungi apartemen Casey. Casey, are you there? Casey? Dan pada saat Jill mencari Casey di dalam kamarnya, dia melihat Kirsten yang telah tergantung di sudut tembok. Tiba-tiba dari belakang, Casey yang sudah seperti kalajengking langsung menusuk Jill hingga Jill pingsan. Sebenarnya bingung ini Casey itu sebenarnya makhluk kalajengking atau serangga? Entahlah, hanya abang Komeng yang tahu. Adegan berlanjut di mana Jill disekap dan seketika itu dia menangis, meminta tolong, berharap untuk dibebaskan. Casey tiba-tiba muncul di sebelahnya dan memutar video liburan mereka. Dan ternyata, apa yang terjadi pada liburan mereka kemarin semata-mata adalah jebakan si Jill, karena si Jill memang udah ngincer Jared dari dulu. Dan di mana saat Casey tengah mabok dan dibawa oleh Jamet Kuproy, Jill hanya membiarkan dan merekamnya untuk konten lambe turah. Casey menyuruh Jill untuk berteriak nama Jared sekeras-kerasnya, karena Casey tahu kalau Jared sedang ada di apartemen ibunya yang berada satu lantai dengan apartemen Casey. Jared yang mendengar suara teriakan itu langsung menuju ke kamar Casey. Dan saat masuk, betapa kagetnya dia melihat kamar Casey dan melihat Jill yang terikat tak berdaya di tengah-tengah ruangan. Saat Jared sedang melepaskan ikatan Jill, tiba-tiba Casey muncul dari belakang yang tentunya membuat Jared sangat ketakutan. Casey bertanya kepada Jared, "Apakah kamu masih menganggapku cantik? Apakah kamu masih mencintaiku? Dan apakah kamu masih ingin punya bayi denganku, oh Jared?" Jill yang terus menangis ketakutan seketika dicakar oleh Casey sehingga membuat dia tewas di tempat. Jared pun langsung mencoba untuk membebaskan diri, tetapi Casey tidak membiarkan hal itu terjadi. Lalu, pertarungan kedua sejoli itu, yang lain daripada yang lain pun tidak bisa dielakkan. Jared yang sudah sekarat masih berusaha untuk membebaskan diri, dan dia mengambil sebuah pipa tajam untuk menusuk Casey. Jared yang sudah berhasil membunuh Casey berusaha untuk kembali ke kamar apartemennya dan berusaha menghubungi seseorang. Tetapi karena sudah kehabisan stamina, Jared pun pingsan. Scene berlanjut seminggu kemudian, di mana peristiwa itu menjadi peristiwa yang paling viral di kota tersebut. Dan para masyarakat mengerumuni lokasi kejadian dan polisi kota menginvestigasi kejadian perkara. Lalu, setelah menginvestigasi kamar apartemen Casey, para polisi menginvestigasi kamar Miss Kennedy juga. Dan ternyata, bukan hanya kamar Casey yang sudah jadi sarang serangga, tetapi kamar Miss Kennedy juga. Dan ternyata, itu adalah Jared yang telah menjadi induk bagi para serangga yang telah lahir. Akhir cerita terlihat dua mama muda sedang berlari santai, dan tiba-tiba saat mereka sedang mengobrol, salah satu mama muda tergigit. Film pun selesai. Jadi makna yang bisa saya rangkum setelah nonton film ini, yaitu jangan pernah lupa untuk menyemprotkan baygon dan obat anti nyamuk saat kalian pergi kemanapun. Jadi saya Charles Induhoy, terima kasih telah menonton video pertama saya yang seadanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada yang masih mau nonton. Love you.